Tetapi kan ini juga menjadi harus perhatian kan begitu, ya kan? Supaya jangan sampai banyak lagi yang artinya fakir-fakir miskin kan begitu, anak-anak terlantar kan begitu. Ya karena bagaimanapun tanggung jawab negara. Betul, betul. Ini Campak kan jelas bahwasanya negara itu harus memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum namanya berbicara kesejahteraan tidak terlepas daripada tadi itu penghidupan yang layak. Salam Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Baik pemirsa Bankum berbicara, senang sekali kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dalam setiap pertemuan kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai dinamika dan topik yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi hukum, politik, sosial, dan yang lainnya. Tentu pemirsa Bankum berbicara, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian untuk berdiskusi. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bung Dr. Efesus Deon Marlan Sinaga, SHMH. Selamat datang, Bung. Ya, selamat datang, Bung Lase. Baik, pemirsa Bankum berbicara, pertama-tama kita mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya adik kita berinisial YBS di Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana adik kita ini meninggal dunia ya karena mengalami tekanan psikologi yang cukup tinggi, dan kami mendoakan semoga adik kita ini dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Senada dengan itu juga pemirsa Bankum berbicara, tentu yang ingin kami bahas adalah peristiwa yang menimpa adik kita YBS ini yang cukup menggegerkan publik, ya menyita perhatian kita bersama juga. Tentunya yaitu mengenai saudara-saudara kita yang dalam hal ini mengalami kesusahan dan kesulitan, terutama dari segi finansial, ya kan, karena ada begitu banyak masyarakat kita saat ini yang mengalami misalnya ekonominya berkekurangan. Nah tentunya untuk membahas itu saya akan berdiskusi dengan Bung Naga untuk supaya kita mendapatkan pemaparan, kemudian juga mendapatkan edukasi bersama bagaimana sebenarnya pengelolaan ya terhadap saudara kita ini yang kurang mampu ini. Tentunya dalam undang-undang dasar kita tahun 1945 Bung Naga ya, tepatnya pada pasal 34 telah menyatakan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiayai ataupun ditanggung ataupun dipelihara oleh negara. Nah tentunya dalam hal ini juga ada berbagai peraturan, ada juga berbagai lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan terkait daripada dasar ataupun pasal 34 itu. Nah, Bung Naga melihat daripada peristiwa adik kita tadi, YBS tadi, yang mengalami tekanan hebat, ya sehingga mengakhiri hidupnya, ya, akibat tadi dari berita yang kita baca di lini masa, yaitu karena tidak mampu membayar tagihan di sekolahnya. Jadi Bung Naga melihat peristiwa ini bagaimana, dan kemudian juga siapa yang memang bertanggung jawab dalam memelihara ataupun dalam hal ini juga melindungi daripada saudara kita ini yang berkekurangan dari segi ekonomi ini. Mungkin Bung Naga bisa memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bung Lase, terima kasih kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Ya, jadi ketika kita mendengar apa yang disampaikan Bung Lase, ya sangat beres ya. Artinya hati kita sangat tersayat-sayat dan terseduh-seduh ya kan. Kenapa hal ini terjadi kan begitu. Ya, ini tidak terlepas daripada ya ini tadi bahwasannya persoalannya tadi masalah fakir miskin ya anak-anak terlantar seperti itu, memang negara telah membuat suatu aturan ya seperti tadi itu. Ini tanggung jawab daripada negara, sebagaimana yang Bung Lasi sampaikan tadi di pasal 34 itu ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara kan begitu ya kan.
ketika dipelihara, tentu kalau dipelihara oleh negara berarti negara itu memberikan, artinya bukan hanya dipelihara begitu saja, tetap artinya apa kebutuhan kan begitu. Ada jaminan. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab negara kan begitu. Ya. Itu menjadi tanggung jawab negara kan begitu. Bahkan di pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Fakir Miskin dan anak terlantar ini juga, itu kan disebutkan lebih jelas bahwasanya disitulah fungsi daripada negara kan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kelompok-kelompok sosial lainnya kan begitu. Iya kan? Ya. Permasalahan yang ada yang Bung Ulas sampaikan ini termasuk daripada adanya masalah kemanusiaan. Ya, ini kan masalah kemanusiaan kan. Kenapa ini terjadi? Ya, tentu ini tadi karena berarti negara kan kurang perhatian, kurang kepedulian daripada negara kan begitu. Ya kan? Padahal ini tadi kalau berbicara soal konstitusi kita kan ini tanggung jawab daripada negara. Betul, betul. Tetapi kenapa ini terjadi kan begitu? Apakah ini tadi bahwasanya ini kurangnya informasi kan begitu? Atau kurangnya tadi itu terkait daripada pada saat itu data-data verifikasi kan begitu? Karena kita tahu bahwasanya terkait dengan penyelenggaraan fakir miskin sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2011 menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, ya kan? Kementerian Sosial kan ada namanya program PKH, ya kan? Ya program terkait keluarga harapan kan begitu. Ada terkait pada sebelum-sebelumnya kan ada namanya itu kan bantuan-bantuan kan. Apakah mereka ini tidak mendapatkan bantuan kan begitu? Bagaimana verifikasinya? Bagaimana pendataannya sebenarnya kan begitu? Iya kan? Ini yang masih makanya kita mau melihat kan begitu. Walaupun sekarang ini Kemensos setelah adanya permasalahan ini dia turun tangan kan, artinya langsung jemput bola kan begitu. Tetapi sangat disayangkan ya tadi, artinya bagaimana? Ini ibaratnya kan bagai buah si malakama kan, artinya setelah terjadi baru dilakukan penanggulangan, baru dilakukan artinya tadi itu baru dilakukan ada perhatian kan, ya. Ini makanya beberapa daripada itu pengamat ini menjadikan alarm, warning. Bahwasanya ini menjadi soal bukan lagi permasalahan daripada permasalahan hanya kecil, tapi ini permasalahan besar, ya kan? Dan jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti ini lagi, ya kan? Makanya kita minta kan kita juga kan selalu ada melaksanakan namanya sensus penduduk, ya kan? BPS kan Badan Pusat Statistik kan begitu, ya kan? Apakah bagaimana sebenarnya dalam hal melakukan verifikasi tersebut, ya kan? Nah, supaya jelas begitu ya kan, dan juga ini kan menjadi tanggung jawab negara ya kan. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu menyebutkan bahwasanya bukan hanya terkait daripada masalah kesejahteraan, tetapi baik pelayanan kesehatan, pendidikan juga mencakup di dalamnya kan begitu, Bung Lase. Tetapi kenapa ini timbul, kenapa ini terjadi kan begitu, ya kan? Makanya banyak yang berseliweran menyatakan bahwasanya lebih bagus kalau apa itu program itu pendidikan dibiayai dengan gratis kan begitu, ya kan? Memang selama ini di dalam pemerintahan kita kan selalu ada program wajib belajar 9 tahun kan begitu, ya kan? Tetapi dalam hal ini kan masih terjadi beberapa itu permasalahan-permasalahan kan begitu. Ini kan tadi menyangkut terkait bahwasanya dia tidak ada biaya kan, ya kan, tidak ada biaya untuk membeli buku dan dan dari berita yang kita baca pun sebenarnya biayanya itu yang tidak bisa dibayarkan di sekolah itu tidak bisa ditanggung di sekolah itu sekitar 720.000 kalau kita tidak salah ya kan gitu. Artinya bahwasanya ini bukan nominal yang besar sebenarnya, tetapi dengan kondisi keadaan ekonomi tadi itu kan tentu mereka merasa kesulitan di sini kan gitu. Iya, makanya tadi saya bilang di sini kehadiran daripada negara sebenarnya. Karena tadi itu negara itu berfungsi terkait dengan kepada fakir-fakir miskin. Jadi harus hadir, baik memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, ya kan? Ini harus memperhatikan daripada sisi kemanusiaan, sosial, kan begitu, ekonomi, kan begitu, ya kan? Jadi di sinilah bahwasanya itu masih lemahnya daripada negara untuk memberikan daripada perhatian tadi, ya kan? Jadi kita minta supaya negara ini betul-betul aktif, ya kan? Artinya kepada seluruh daripada stakeholder terkait, baik Kementerian Sosial maupun daripada Dinas Sosial, ya kan? Betul-betul turun ke sana, termasuk BPS juga, dalam hal mensurvei supaya mendapatkan data-data verifikasi siapa-siapa bahwasanya yang artinya tadi itu yang layak dibantu atau yang tidak layak dibantu, sehingga dapat datanya. Jangan setelah ini baru kita semua artinya menjadi itu tadi pahlawan kesiangan kan begitu. Jangan sampai kita saling menyalahkan kan begitu. Dan mungkin ini adalah kasus kesekian kalinya. Ini pun mungkin karena viral melalui media sosial. Mungkin di luar sana
banyak yang tidak terekspos yang mengalami kejadian yang sama dengan adik kita ini tadi kan. Iya, gitu. betul. Makanya disitulah fungsi daripada itu seperti Kementerian Sosial, ya kan, dalam hal katakanlah tadi itu pemberian program PKH tadi, ya kan, bantuan-bantuan lainnya, ya kan, dan juga peran daripada mungkin itu di situ kepala-kepala desa, RT, RW, kan begitu. Ya, jangan seperti adanya informasi-informasi kita dapat bahwasanya yang tidak layak tidak mendapatkan, tapi yang layak secara ekonomi mendapatkan, kan begitu. Istilahnya dalam hal ini tebang pilih kan gitu. Iya, Ya kan, jadi siapa itu kita yang sangat- senang dengan kita, ya kemudian kita bantu yang tidak senang dengan kita, atau bahkan mungkin yang tidak memilih kita pada saat menjadi kepala desa, ya mungkin kita tidak bantu. Ya, makanya kan dalam hal ini kan tentu sebagaimana Undang-Undang 13 2011 tentang fakir miskin, di situ berasaskan satu kemanusiaan, ya sosial, Keadilan kan, sosial. keadilan, kan begitu, ya kan. Jadi Non-diskriminasi. ya tidak boleh di situ non diskriminasi, tidak boleh ada kepentingan juga konflik interest, kan begitu. Ya itu harus mandiri, kan begitu. Kalau memang dia betul-betul mendapatkan, ya diberikan gitu, supaya jangan terjadi seperti yang kejadian seperti ini kan. Ini sangat miris, supaya ke depan ini menjadi perhatian. Atau dalam hal ini Bung Naga, mungkin tugas dan fungsi Menteri Sosial ini ataupun dinas-dinas sosial yang ada di daerah-daerah hanya sebatas mencatat mungkin Bung Naga, atau bagaimana sebenarnya? Ya, makanya itu yang kita sayangkan. Artinya tadi harus proaktif, kan begitu. Apalagi kan mereka selaku daripada ini langsung pilot project ya. Artinya pelaksana yang langsung turun terkait dengan permasalahan ini kan. Karena ini terkait daripada ini tadi sosial kan, kemanusiaan, ekonomi, kan begitu, ya kan, untuk fakir-fakir miskin, ya kan, ini tanggung jawab mereka, kan begitu. Jadi makanya saya bilang hari ini bahwasanya diaktifkan lagi, lebih proaktif lagi, kan begitu, supaya lebih mendata, melakukan itu data verifikasi baik secara faktual, tapi jangan artinya telepon atau bagaimana, kan gitu. Tetapi secara faktual turun langsung melihat, ya kan? Karena kita tahu bahwasanya tingkat daripada pengangguran di Indonesia juga saat ini kan, walaupun saat ini turun daripada sebelumnya, tetapi kan ini juga menjadi harus perhatian, kan begitu, ya kan? Supaya jangan sampai banyak lagi yang artinya fakir-fakir miskin, kan begitu, anak-anak terlantar, kan begitu. Ya, karena bagaimanapun tanggung jawab negara. Betul, betul. Hal ini campak kan jelas bahwasanya negara itu harus memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum, namanya berbicara kesejahteraan, tidak terlepas daripada tadi itu penghidupan yang layak, ya kan? Karena kalau kita baca dari mungkin bunyi daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu, bahkan juga melihat daripada tugas dan pokok daripada Menteri Sosial sendiri sangat bagus, kan itu? Iya, ya kan? Di undang-undang memang semua sudah ditata dengan baik, apa yang menjadi tupoksinya, kan begitu. Tetapi kalau dalam hal ini implementasinya, kan ini yang selama ini artinya tidak sesuai, artinya teori dengan praktek, kan begitu. Makanya kita harapkan, artinya ini bukan hanya kejadian bahwasanya yang ada di NTT, tetapi ini harus menjadi alarm, ya kan? Menjadi perhatian seluruh stakeholder, khususnya Kemensos, dinas sosial, ya kan, baik pemerintah daerah, ya kan, supaya jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti yang Bung Lasi sampaikan, kan, ini karena viral, kan, yang tidak viral, kan begitu. Ada begitu banyak, makanya kita sampaikan supaya lebih proaktif. Kepala-kepala desa, kelurahan juga proaktif, mendata daripada warganya yang miskin, yang tadi itu terlantar, kan begitu. Ya, kalau memang tadi itu, ya kan, ada suatu wadahnya, kan, berikan ke dinas sosial, kan gitu. Ini menjadi tanggung jawab, begitu. Dan mungkin Bung Naga tadi, Bung Naga kan hanya menyentil soal daripada Kementerian Sosial, dinas sosial. Tentu kan ini tadi kan sekolah, tentu ada Kementerian pendidikan, kan begitu, ya kan, dan ada juga dinas pendidikan. Tentu kan kalau kita berbicara juga di dalam sekolah ini ada program pemerintah juga untuk orang-orang yang kurang mampu, ya kan, yang mengenyam pendidikan, ada namanya KIP, kan gitu, ya kan. Dan memang KIP ini pada dasarnya disalurkan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Tapi melihat daripada kasus ini, apakah ini sudah dijalankan atau tidak? Karena seharusnya dengan ada KIP itu kan sedikit terbantu siswa ini. Ini kan perlu diselidiki juga ini di sekolah ini juga, kan gitu. Ya, artinya kan kalau itu tadi nanti kita lihat case-nya, ya. Artinya ini kan tetap masih dilakukan penyelidikan lah, ya. Artinya dilakukan pendalaman apa yang menyebabkan terkait daripada sampai timbulnya begini. Tapi yang kita mau diskusikan di sini, Bung Lase, artinya kan karena fakir miskin dan anak terlantar ini, khususnya ini artinya stakeholdernya dalam proyeknya adalah Kementerian Sosial, tentu mereka yang harus lebih
artinya ke depan Ya, begitu. lebih aktif. Mereka ya lebih proaktif kan begitu. Ya kan seperti tadi itu. Bagaimana program-program PKH ini berjalan kan bagaimana? Bagaimana bantuan-bantuan yang ada daripada pemerintah berjalan? Bagaimana pemerintah daerah juga dalam hal ini untuk merumuskan ini kan begitu, ya kan? Karena ini makanya saya bilang ini kan salah satu itu kita berbicara soal kemanusiaan, berbicara soal tadi itu sosial, berbicara terkait daripada tadi itu keadilan, kan begitu. Ini hal-hal mendasar yang ada di tengah masyarakat begitu, Bung Lase. Jadi ini tidak boleh main-main begitu. Dan terkaitlah kejadian seperti ini. Mungkin kalau kita perbandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri, contohnya Korea Utara, Jepang, ataupun kita kelompokkan kepada negara-negara maju. Tentu kan dalam hal ini kejadian-kejadian ini menyita perhatian publik, tentu kan harus ada pihak yang bertanggung jawab kan gitu, ya kan? Tentu dalam hal ini kan Menteri Sosial kan gitu. Bagaimana Menteri Sosial seperti ini? Apakah dia perlu memberikan penjelasan terhadap rakyat, masyarakat terkait kejadian-kejadian seperti ini? Karena kalau kita perbandingkan di luar negeri, ya ketika pekerjaan mereka ataupun tugas mereka itu tidak mereka jalankan dengan baik, mereka mengundurkan diri, kan itu? Ya. Jadi kalau kita berbicara tadi itu bukan soal Kementerian Sosial, ini negara, ini tanggung jawab negara. Undang-Undang Dasar 45 ini apa jelas bahwasanya memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum ini kan banyak, ya kan? Termasuk tadi penghidupan yang layak, mendapatkan tadi pelayanan pendidikan, ya kan? Mendapatkan tadi itu, ya kan? Artinya itu tanggung jawab negara, ya kan? Negara dalam hal ini diejawantahkan lagi kepada Menteri Sosial kan begitu. Betul. Ya kan? Menteri Sosial itu secara pusat kan begitu. Di daerah juga kan ada dinas sosial. Artinya banyak stakeholder terkait dalam hal penanganan ini kan. Tetapi kenapa ini terjadi kan? Lagi-lagi inilah artinya kurang proaktifnya. Apakah ini bentuk kegagalan daripada negara melalui tadi Menteri Sosial kemudian juga dinas sosial? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan? Ya, artinya kalau berbicara soal tadi itu karena ada tadi korban dan korban ini artinya memang harus ada itu tanggung jawab negara. Tentu kan kalau kita melihat ini kan negara dalam hal ini kurang peduli, kurang perhatian, ya kan, terhadap daripada nasib rakyatnya kan begitu, ya kan. Makanya kita minta ini tidak main-main begitu, supaya ke depan jangan lagi sampai ada kejadian ini. Kita minta proaktif, kementerian-kementerian terkait seperti yang tadi Bung Lasi sampaikan, Kementerian Pendidikan juga, Kementerian daripada Kesehatan juga, ya kan? Karena masalah ini bukan hanya menyasar di sini, hampir seluruhnya kan begitu. Betul. Tetapi jangan sampai terjadi lagi kan begitu. Kita minta juga proaktif daripada pemerintah daerah, baik bupati, baik daripada tadi itu daripada wali kota, baik kepala desa, RT RW, proaktif begitu. Ketika dia melihat bahwasanya ada rakyatnya yang kurang mampu, ya artinya yang tergolong fakir miskin, harus dilaporkan, disampaikan, didata begitu. BPS juga kan begitu, sehingga bisa ditanggulangi, ya kan, sehingga jangan sampai timbul risiko-risiko yang seperti ini kan begitu. Betul, ya kan, itu tadi memang sangat disayangkan ini, apalagi masih anak kecil kan, yang pemikirannya sejauh ini sangat disayangkan kan begitu. Karena saya melihat daripada di berita ya, waktu adik kita ini sebelum kejadian yang terjadi padanya itu kan dia ada menulis berupa kata-kata semacam apalah perpisahan, ya kan? Gitu ya, istilahnya isi hatinya kan gitu, unek-uneknya, kemudian juga ada gambar. Saya melihatnya ini cukup kreatif anak ini sebenarnya, tetapi hanya itu tadi, karena negara yang seperti Bung Naga tadi, negara tidak mampu proaktif tadi untuk menjangkau masyarakat yang seperti ini, akhirnya dia harus menguburkan mimpinya itu dengan kejadian yang seperti ini. Dan ini memang cukup memalukan kalau menurut hemat saya, apalagi kalau didengar oleh negara-negara di luar daripada negara kita. Tentu ini sangat memalukan sekali kan gitu, ya kan. Nah tentunya dalam hal ini ya, terutama juga bagi orang yang berkecimpung dalam Kementerian Sosial maupun di kementerian-kementerian yang lainnya, pendidikan maupun dinas sosial, tentu seperti yang Bung Naga tadi sampaikan, artinya kan mereka ini kan bukan hanya datang duduk di kantor ngopi, ya kan. Berarti kan dalam hal ini harus ada inisiatif yang lebih besar lagi dalam menjangkau masyarakat. Jadi ini kita jadikan sebagai evaluasi bersama, ya, negara, ya kan, melalui kementerian-kementerian terkait dan juga pemerintah daerah dan kelompok-kelompok, ya kan, kelompok-kelompok sosial lainnya. Ini kita jadikan evaluasi bersama, ya kan. Kita jadikan ini jadi pembelajaran ke depan, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Yang tadi yang Bung Lasi sampaikan, ini kan sangat memilukan, ya kan. Artinya di tengah-tengah rakyat kita, di tengah negara kita, ya kan, saat ini negara kita bisa dikatakan negara yang sudah maju kan begitu,
ya kan, negara yang sudah jauh daripada sebelumnya kan begitu. Apalagi, tetapi dalam hal ini kan sangat disayangkan kan begitu Bung Lasi. Apalagi saat ini juga negara kita ikut dalam hal kemarin itu dalam pembentukan ikut pembentukan BOP kan begitu untuk perdamaian daripada Palestina kan begitu. Artinya itu tadi bahwasanya negara kita ini sebenarnya untuk daripada bagaimana menjaga perdamaian, keadilan, kemanusiaan itu sangat tinggi. Tetapi sangat disayangkan di negara kita sendiri hal ini terjadi kan begitu Bung Lasi. Ya kan? Makanya ini tidak main-main, ini sebagai alarm, warning kan begitu. Apalagi kan yang sering kita gaungkan yaitu generasi emas tahun 2045. Iya, ya kan? Betul. Makanya tuh, jadi negara kita memang sekarang ini sudah mulai membaik ya kan. Artinya sudah maju. Tetapi sangat disayangkan dengan adanya hal ini kita sangat terpukul, ya kan? Jadi ini tanggung jawab kita bersama, ya kan? Jadi kita tanggung jawab kita bersama sehingga kita minta proaktif seluruhnya begitu. Ya, untuk mendata warga-warga miskin yang terlantar begitu. Apabila membutuhkan, ya disampaikan, dilaporkan begitu. Harus ada namanya itu tadi investigasi secara faktual kan begitu. Jangan hanya contohnya hanya melihat di atas kertas kan begitu. Selama ini kan kelemahan kita kan begitu. Tidak pernah turun ke lapangan langsung, tidak pernah ingin mengetahui apa sih akar permasalahannya, ya kan? Sebenarnya ini kan permasalahan kan warga-warga di sana, ya kan? Daripada pemangku-pemangku di sana kan mengetahui sebenarnya ini. Betul. Tetapi kenapa ini nggak pernah disampaikan? Kenapa nggak pernah dilaporkan? Kenapa setelah terjadi begini baru kita semua ini, ya kan? Mencoba untuk memperbaiki, ya kan? Mencoba untuk kita ini menata kan begitu, kan sangat disayangkan begitu. Artinya kan kebiasaan kita yang mungkin saat ini terjadi kan kalau tidak viral kan kita tidak mau bergerak. Kan itu begitu, jadi itu ya kita sangat sayangkan. Artinya jangan lagi ada seperti itulah, ya kan? Ke depan kita minta semua kita proaktif. Termasuk kita juga Bankum ini ya kan, ketika kita ada melihat ketidakadilan, ketidakkemanusiaan, kita harus menyuarakan Bung Lasi. Betul. Ya kan? Kita harus menyampaikan kepada pemerintah, ya kan? Kepada negara, karena ini menjadi tanggung jawab negara bersama dengan rakyatnya begitu. Ya Bung Lasi ya. Jadi kita minta ya ini menjadi pelajaran ke depan, menjadi koreksi kepada introspeksi diri bagi kementerian-kementerian terkait dan juga ini cepat ditanggulangi ya. Jangan lagi ada kejadian-kejadian seperti ini karena sangat disayangkan negara kita yang besar ini, negara yang maju kita, tetapi ya artinya di tengah-tengah kita ternyata ada itu tadi sisi kemanusiaan yang belum mendapatkan keadilan apalagi belum mendapatkan itu tadi penghidupan yang layak. Apalagi tadi kan sudah dicantumkan di dalam ideologi negara kita sendiri bahwasanya sesuai dengan pasal 34 itu kan bahwasanya ya fakir miskin dan anak-anak terlantar kan dipelihara oleh negara. Artinya jangan hanya sebatas tertulis, kan? Tetapi ada action, ada implementasinya lah yang nyata ke depannya kan gitu. Ya kan, dan bahkan pun kalau misalnya kita mengikuti juga berita terbaru, Gubernur NTT sendiri ya emosional kan gitu, mengamuk, ya kan. Terkait daripada kenapa bisa terjadi hal-hal seperti begini kan gitu. Artinya secara emosional mungkin ini salah satu daripada bentuk perhatian kepada beliau. Tetapi kan itu tidak terlepas daripada mereka punya pemimpin juga kan begitu Bung Lasi. Artinya dari hal yang struktur terbawah sampai teratas kan begitu. Kan banyak di situ, ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada bupati, ya kan? Ada stakeholder terkait kan begitu. Apakah ini tidak pernah dilihatnya kan begitu? Dia mengetahui terkait situasi kondisi daripada yang adik kita ini tadi kan pasti tahu dia secara ekonomi kan. Kenapa ini tidak pernah disampaikan, ya kan? Kenapa ini tidak pernah artinya dilakukan pendataan? Kenapa tidak pernah artinya tadi itu? Apakah mereka ini mendapatkan program PKH tadi, bantuan-bantuan tadi, ya kan? Atau jangan sampai tadi itu seperti tadi itu karena tidak ada kepentingan atau apa kan begitu, ya kan? Atau bahkan juga dalam hal ini kemungkinan ada, tetapi tidak dilaksanakan kan gitu. Ataupun ya tentu dalam hal kelembagaan ini ya seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya ada namanya dugaan tindak pidana korupsi kan gitu. Ya makanya kita minta kalau memang contohnya nanti seperti itu ada indikasi seperti itu ya dilakukan. Ya kan dilakukan penyelidikan kan begitu. Betul. Terkait itu di mana sebenarnya terkait daripada program PKH tersebut, di mana bantuan tersebut, ya kan? Dinas-dinas terkait juga kan begitu, supaya jelas kan begitu, ya kan? Kalau memang tidak tersalurkan dengan baik, ya tentu kan ada proses hukum, ya kan? Tetapi kalau sudah tersalurkan dengan baik tapi ada tidak menyasar dari beberapa daripada
itu tadi yang membutuhkan, tentu kan harus dilakukan verifikasi ulang lagi, pencocokan data lagi kan, siapa-siapa yang layak, siapa yang tidak layak kan begitu, supaya ini dapat betul-betul dirasakan. Iya, artinya tadi yang mau kita tuju ini artinya bukan hanya sebatas tadi koreksi saja, tetapi ini harus diusut juga kan gitu mengenai pelaksanaan daripada bantuan-bantuan sosial ini tadi yang ditujukan kepada masyarakat-masyarakat tidak mampu ini. Tentu ini harus diselidiki. Jadi bukan hanya sekedar koreksi begitu saja, bukan hanya sekedar teguran, tetapi dalam hal ini negara harus menyelidiki kan gitu, ya kan? Mencari tahu kenapa ini bisa tidak jalan. Kira-kira demikian Bung Naga kan? Iya, artinya kalau memang ada indikasi ke sana, tentu kan ada itu tugas daripada aparat penegak hukum kan begitu. Ya kan kalau indikasi ke sana. Tetapi yang kita mintakan saat ini bagaimana penanganannya sehingga tidak terjadi lagi seperti ini ya kan. Ini kan contoh tadi itu di NTT kan. Kita kan negara kita kan besar ya kan. Ya kan? 38 provinsi saat ini kan. Ya jangan lagi ada lagi kita mendengarnya atau mendapatkan ada kasus-kasus seperti ini. Cukuplah ini ya kan, dan kita belajar dari sini kan begitu. Ya, dan kita mintakan supaya perhatian kepedulian termasuk tadi itu daripada pelaksanaannya di lapangan itu paling utama Bung Lase. Baik, Bung Naga, terima kasih atas edukasinya, terima kasih untuk pemaparan terkait daripada bagaimana tanggung jawab negara dalam memelihara para fakir miskin dan orang-orang terlantar ini. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, ya kan, bukan hanya juga daripada kementerian-kementerian. Tentu kan kita bermasyarakat ini kan juga harus saling peduli, rasa kepedulian, harus saling membantu ya satu sama lain, dan mudah-mudahan kedepannya ini tidak terulang lagi. Dan kepada pemerintah juga kita memohon supaya menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik, ya, tanpa diskriminasi, ya kan, dengan penuh tanpa ada kepentingan, dengan penuh tanggung jawab, ya, jangan mengedepankan sisi kemanusiaan, egoisme ataupun dalam hal ini dugaan-dugaan nepotisme, ya kan, korupsi, ya kan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya, dan sekali lagi ini menjadi teguran untuk negara kita, ya, dan ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Jadi Bung Naga, terima kasih pencerahannya pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan sebelum kita tutup, jangan lupa kepada pemirsa Bankum Berbicara pada tanggal 10 Februari tahun 2026 dalam rangka HUT pertama Bankum Berbicara, kita akan mengadakan seminar yang akan dilaksanakan di Hotel Royal Asnov Kota Pekanbaru yang dimulai pukul 9 WIB. Jadi tetap pantau terus YouTube channel Bankum Berbicara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share YouTube channel Bankum Berbicara supaya kita juga semakin bertambah khasanah ataupun pengetahuannya. Demikian, salam Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.